Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulan Monika dari kelas 12 IPA. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menceritakan kisah sejarah pribadi saya dan ini bertepatan dengan tugas bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah. Baiklah, langsung saja masuk ke videonya. Namaku Mulan Monika, biasa dipanggil Mulan. Aku lahir di Kota Batam pada tanggal 17 Mei 2008. Mulan, sebuah nama yang diberi oleh nenekku, dan Monika yang diberikan oleh ibuku. Aku lahir di sebuah keluarga yang sederhana. Aku adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Aku memiliki 2 orang kakak perempuan dan 5 orang adik perempuan serta 1 adik laki-laki yang diangkat oleh orang tuaku. Aku tinggal bersama dengan kedua orang tuaku. Ayahku bekerja sebagai nelayan dan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Dan ini adalah foto keluarga kecil kami. Masa kecilku memiliki cerita yang berbeda dibanding dengan teman-teman sebayaku. Sejak kecil, aku tidak pernah merasakan duduk di bangku taman kanak-kanak seperti anak-anak yang lainnya. Saat teman-temanku sibuk dengan permainan, bernyanyi, atau belajar menulis di TK, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluargaku. Aku yakin orang tuaku memiliki alasan tersendiri mengapa aku tidak disekolahkan ke TK. Masa kecilku juga dipenuhi pengalaman yang lucu. Ibuku pernah bercerita bahwa aku memiliki kebiasaan aneh namun menggemaskan. Aku sering mengambil sendal teman yang rumahnya berdekatan dengan rumahku. Tetapi yang kuambil hanya 1 pasang bagian sebelah saja. Bagi orang dewasa mungkin itu terasa biasa saja, tetapi bagi seorang anak kecil seusiaku saat itu, hal itu seperti permainan yang menyenangkan. Pada tahun 2014, aku mulai memasuki jenjang sekolah dasar. Aku bersekolah di SDN 004 Bulang. Selama SD, aku sering mendapatkan juara kelas. Kemudian, aku juga pernah ikut lomba voli dan O2SN di sekolah SDN 001 Bulang. Di kelas 1, aku mulai belajar membaca dan menulis. Meskipun di awal aku hanya bisa membaca dengan terbata-bata, aku merasa senang karena perlahan-lahan mampu memahami huruf demi huruf. Semangat belajarku semakin tumbuh setiap hari. Meski pada saat itu aku belum terlalu menonjol dalam prestasi, dari kelas 1 hingga kelas 2, aku hanya mampu bertahan di peringkat 10 besar di kelas. Namun pengalaman itu tidak membuatku menyerah. Justru dari situlah aku belajar bahwa setiap usaha yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Ketika naik ke kelas 3, semangat belajarku semakin besar. Aku mulai rajin membaca, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan memperhatikan penjelasan guru di kelas. Hasilnya pun terlihat. Dari yang awalnya hanya masuk 10 besar, akhirnya aku berhasil meraih juara 1 di kelas. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Ada kalanya peringkatku turun karena berbagai faktor seperti kurang fokus belajar atau terlalu banyak bermain. Namun setiap kali hal itu terjadi, aku berusaha keras untuk bangkit dan memperbaiki diriku. Aku tidak ingin terlalu lama larut dalam kegagalan, sebab aku tahu bahwa setiap kesempatan bisa menjadi peluang untuk membuktikan kemampuan. Pengalaman di SD menjadi pondasi berharga bagiku untuk melangkah ke jenjang berikutnya dengan keyakinan bahwa usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Di tahun 2017, ada suatu kejadian yang benar-benar tidak aku harapkan. Nenekku meninggal dunia di saat aku kelas 4 SD. Pada saat itu aku masih ingat, aku sedang duduk mengerjakan tugas di rumah bibiku. Tiba-tiba datang abang saudaraku membawa informasi bahwa nenekku sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa kulakukan hanya mengeluarkan air mata. Pada tanggal 25 November 2019, aku berada di kelas 6 SD. Pada hari itu, aku dan teman-teman sekelasku merayakan Hari Guru dengan konsep yang sederhana. Ini adalah foto kenangan kami di masa SD. Selain itu, aku tidak punya lagi foto yang bersama dengan teman-temanku di masa SD. Karena selesai dari SD, banyak teman-temanku yang pisah sekolah, ada yang ke Jawa, Belakang Padang, Batam, bahkan ada yang berhenti sekolah.
Di tahun 2020, aku masuk ke jenjang pendidikan SMP. Aku bersekolah di SMPN Negeri 46 Batam. Semangat baru setelah menyelesaikan masa sekolah dasar. Di SMP inilah aku mulai merasakan banyak pengalaman berharga yang tidak hanya membentuk prestasi akademikku, tetapi juga membentuk kepribadian serta minatku. Sejak kelas 7, aku berusaha keras untuk selalu belajar dengan tekun. Hasilnya, aku bisa meraih juara kelas secara konsisten. Setiap semester, aku berusaha mempertahankan prestasi itu, meskipun ada kalanya terasa sulit karena persaingan di kelas. Namun, aku selalu percaya bahwa usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Selain di bidang akademik, aku juga aktif dalam kegiatan olahraga. Salah satu pengalaman yang tidak pernah kulupakan adalah ketika aku terpilih untuk dibawa ke turnamen voli di SMP Negeri 26 Batam. Saat itu aku sangat bangga karena bisa membawa nama sekolah dalam kompetisi. Walaupun hasilnya tidak selalu juara, pengalaman itu membuatku belajar arti kerjasama tim, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Sewaktu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekolahku mengadakan berbagai lomba. Aku dan temanku ikut lomba memindahkan terpung serta menyusun teks Pancasila. Selain itu, aku dan temanku bernama Luna. Kami juga mengikuti lomba lari berpasangan dengan kaki yang diikat antara satu dengan yang lain. Awal mengikuti lomba baik-baik saja, hingga pada putaran ketiga, aku dan Luna terjatuh, sehingga mengakibatkan luka di bagian kakiku yang tidak terlalu parah. Selain itu, celanaku juga robek. Kalau diingat, sakitnya sih biasa saja, tapi malunya yang luar biasa. Ini adalah foto-fotonya. Sebelum mengakhiri pendidikan di SMP, kami mengadakan acara perpisahan di berbagai tempat. Momen kebersamaan itu terasa sangat berharga karena menjadi kenangan terakhir sebelum melanjut ke jenjang berikutnya. Suasana penuh kehangatan ini juga diabadikan dalam beberapa foto berikut. Setelah lulus dari SMP, aku melanjutkan pendidikan selanjutnya di SMAN Negeri 11 Batam pada tahun 2023 dan memilih jurusan IPA. Aku menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik. Hari-hari pertama terasa sekaligus menegangkan. Aku masih beradaptasi dengan suasana sekolah baru, guru-guru baru, dan peraturan yang berbeda dari SMP. Untungnya banyak teman SMP-ku yang juga melanjutkan sekolah di sini. Kehadiran mereka membuatku tidak terlalu merasa asing, meskipun tetap ada rasa canggung ketika bertemu teman-teman baru dari sekolah lain. Saat MPLS, aku diperkenalkan dengan berbagai kegiatan, tata tertib sekolah, hingga pengenalan ekstrakurikuler. Dari situ aku tertarik untuk ikut ekstrakurikuler voli, karena sejak SMP aku sudah memiliki ketertarikan dengan olahraga ini. Walaupun awalnya masih malu-malu, aku memberanikan diri untuk mendaftar. Hari-hari awal kelas 10 juga penuh cerita. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah menggunakan bot, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Perjalanan ini menjadi rutinitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolahku. Walaupun singkat, perjalanan dengan bot itu mengajarkan kedisiplinan karena aku harus pandai mengatur waktu agar tidak terlambat. Di sisi akademik, kelas 10 menjadi masa penyesuaian. Aku mulai merasakan bahwa pelajaran di SMA, khususnya di jurusan IPA, jauh lebih sulit dibandingkan masa SMP. Jika sebelumnya aku bisa dengan mudah meraih peringkat tinggi, di kelas 10 aku hanya mampu bertahan di 10 besar. Awalnya aku merasa cukup berat, tetapi aku sadar bahwa semua butuh proses. Ini adalah beberapa foto semasa kelas 10. Singkat cerita, di kelas 11 puncak pengalamannya adalah ketika aku bersama tim voli sekolah mengikuti lomba di SMAN Negeri 5 Batam. Ini adalah momen yang sangat berkesan bagiku. Meskipun persaingan sangat ketat dan lawan-lawan yang kami hadapi cukup tangguh, pengalaman itu memberikan pelajaran besar tentang kerjasama, kekompakan, serta arti perjuangan. Selain itu, aku dan teman lainnya juga terpilih untuk menjadi bagian dari Duta Narkoba yang diadakan di SMK Negeri 1 Batam. Aku merasa bangga bisa ikut mewakili sekolah dalam kompetisi tersebut.
Kini aku berada di kelas 12, masa terakhir di SMA. Tahun ini adalah masa yang penuh perjuangan dan sangat menentukan masa depan. Aku harus mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir sekaligus menyiapkan rencana untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, aku berharap bisa menutup masa SMA dengan kenangan yang indah bersama teman-teman, baik di kelas maupun di ekstrakurikuler. Masa SMA adalah masa yang tidak akan terulang, sehingga aku ingin menjalaninya sebaik mungkin sebelum benar-benar melangkah ke dunia yang lebih luas. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.